Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah, saudara-saudara Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bimbingan Al-Imam Al-Ghazali, yaitu pada kitab Hidayatul Hidayah ini. Kemarin kita membahas yaitu adab-adab atau cara-caranya bagi kita untuk mandi yang benar. Baik mandi itu mandi sunnah dan juga mandinya mandi wajib. Adab-adabnya sudah dijelasin. Karena ini merupakan perkara penting bagi kita untuk menghilangkan hadas besar, yaitu caranya dengan mandi wajib. Kalau orang sudah bisa teorinya mandi wajib, tinggal praktekin mandi wajibnya dengan baik dan benar. Teori mandi wajib itu sama dengan mandiin jenazah. Jadi kalau udah paham mandi wajib, insya Allah bisa mandi jenazah, tinggal keberaniannya dah, mentalnya mandiin jenazah. Ya. Nah sekarang insya Allah kita akan membahas, insya Allah sampai habis, sampai beres, yaitu adab-adab bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa auladihi wa masyaikhihi wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi adabut tayammumi, adab-adab bertayamum. Sebagaimana yang kita ketahui, kita diajarkan bagaimana cara bersuci yang benar. Dari mulai cara bersuci kita daripada hadas yang kecil, kemarin udah diajarkan tentang bagaimana cara berwudu yang baik dan benar sesuai adab dan sunnah. Karena untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu caranya dengan kita berwudu. Lalu kemarin diajarkan juga bagaimana cara kita menghilangkan hadas yang besar. Artinya kita bersuci daripada hadas besar, yaitu dengan cara kita mandi wajib, mandi besar. Yang kedua-duanya, baik itu berwudu maupun mandi besar, itu menggunakan air. Wudu pakai air, mandi besar juga pakai air. Bagaimana kalau air tidak ada? Atau air ada tapi seperti tidak ada? Maka dalam ajaran agama kita, agama Islam, selain bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, ada keringanan bagi yang tidak menemukan air. Dalilnya di Al-Quran jelas, falam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiba. Maka bersucinya kita dengan debu alias bertayamum. Maka tayamum itu apa?
tayamum itu adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi definisi daripada tayamum kita harus tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan mengusapkan wajah dan kedua tangan. Itu tayamum. Jadi kalau mau wudhu nggak ada air, ya tayamum. Mau mandi besar nggak ada air, ya tayamum. Caranya gimana? Mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan debu. Paham ya? Di dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, fa in ajazta, jika kamu tidak mampu anistimalil ma'i, dari menggunakan air, lifaqdihi, karena tidak adanya air, ba'da talabi, setelah mencari air. Jadi di sini di awal-awal dijelaskan oleh Imam Ghazali sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Apa saja sebab-sebabnya? Kalau dalam kitab ini kira-kira ada sekitar sebabnya tuh 6 penyebab. 6 penyebab diperbolehkannya tayamum. Meskipun ada yang mengatakan 7. Kalau dalam kitab Safinatun Najah, asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 3, bahkan ada yang 11. Sebagaimana uraiannya masing-masing oleh ulama. Tetapi intinya mah nanti mengerucut bahwa penyebab daripada diperbolehkannya tayamum itu ada 2. Ya. Satu disebutnya namanya fuqdan hakiki. Fuqdan hakiki. Yang kedua fuqdan maknawi. Apa itu fuqdan hakiki? Fuqdan hakiki itu bahasa kitanya emang beneran kagak ada air. Itu fuqdan hakiki. Air bener-bener kagak ada. Kalau fuqdan maknawi, air mah ada tapi seperti kagak ada. Itu fuqdan maknawi. Dari 2 ini intinya satu, apa? Kagak ada air. Jadi sebabnya begitu, air kagak ada. Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Dari situ dulu. Itu penyebab. Masing-masing ulama berbeda-beda penjumlahannya daripada sebab tayamum, ya, masing-masing uraiannya. Intinya mah satu, kagak ada air. Apa kata Imam Ghazali di sini? Penyebabnya yaitu lifaqdihi ba'da talabi. Yang pertama, karena tidak ada air ba'da talabi, setelah mencari. Ini namanya masuknya kepada fuqdan hakiki, yaitu emang air benar-benar kagak ada. Cuman kita di negara ini, Indonesia, air mah ada mulu. Ya, air ada mulu, di mana-mana ada air. Dimaksudkan air benar-benar kagak ada tuh bukan lempengan kita masuk kamar mandi mau atau kamar tempat wudhu, kita mau buka keran air kagak nyala, bukan begitu. Mau nyalain keran air nggak keluar, bukan begitu maksudnya. Sebab apa? Ada syaratnya dulu. Ba'dat tolabi, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, harus nyari dulu, harus ada usaha dulu, usaha nyari. Jangan langsung mengatakan air nggak ada. Ya, nggak bisa begitu.
Ba'da tolabi, setelah mencari. Jadi mencari dulu. Sejauh mana? Sejauh 1 mil. Sejauh 1 mil air nggak ada kita cari. Nah itu maksudnya dan hakiki, air benar-benar kagak ada. Jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Segitu. Benar. 1,6. Sekitar 1 kilometer. Ya, 1 kilo. Sekitar segitu. Udah kita cari dalam jarak segitu emang air nggak ada, ya udah. Ya, air ya. Nyari air. Itu sebab yang pertama, emang air kagak ada. Itu masuknya ke fukdan hakiki. Auli udrin. Yang kedua penyebabnya adalah auli udrin karena memang ada uzur. Min marodin, daripada penyakit. Itu penyebab yang kedua. Ini masuk kepada kategori fukdan maknawi. Air sebenarnya ada, tapi karena uzur, karena ada penyakit yang kalau kata dokter, kalau kena air lama sembuhnya. Atau syarat dari dokter memang jangan mandi dulu ya, jangan kena air. Gitu. Kalau kena air nanti malah kagak sembuh-sembuh. Malah membahayakan. Atau juga karena dalam kondisi kalau kena air dingin dan kedinginan bisa jadi membahayakan, bisa sampai mematikan misalkan. Karena kalau kita berwudu, yang namanya toharoh itu air nggak boleh terlalu dingin, air nggak boleh terlalu panas, karena itu membahayakan. Nah, ini uzur masuknya, ada penyakit. Tapi kalau sakitnya borok, adanya di punggung, ya kagak jadi alasan. Sakitnya di punggung, borok. Kata dokter kagak kena air. Iya, punggungnya kagak boleh kena air. Mau wudu, lah punggung bukan masuk anggota wudu. Wudu mah wudu aja. Begitu tuh. Paham tuh? Jadi kalau lempengan sakitnya itu memang di anggota wudu atau di anggota tayamum, ya nanti ada lagi tuh. Ya, kalau di anggota wudu ya kita bertayamum. Nanti ada penjelasannya. Berbeda-beda mazhab. Kalau nanti masuknya ke bab bagaimana kalau ada penyakit atau diperban. Aulimani'in. Penyebab yang ketiga diperbolehkannya tayamum karena adanya penghalang minal wusuli, dari sampainya ilaihi kepada air, min sabu'in, dari binatang buas, au habsin, dari terpenjara. Kata Imam Ghazali, penyebab yang ketiga orang boleh untuk bertayamum itu karena adanya yang menghalangi untuk kita sampai kepada air. Kalau orang dulu kan mau ngambil air, sumurnya di luar. Ya, pas kita mau ngambil air, mau keluar rumah, ada macan. Itu kan membahayakan. Macan lagi jogrok aja tuh di sumur kita. Lagi duduk aja. Atau ada kita punya kolam, cuman pas di kolam, pas diperiksa ada buayanya. Takut gak sama buaya? Hah? Buaya ketemu buaya. Ya. Ada binatang buas yang menghalangi kita. Sehingga kita nggak bisa sampai kepada air untuk kita mengambil wudhu. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau nungguin aja dia nggak kabur-kabur, waktu sholat habis. Nah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Atau habsin, terpenjara. Misal lagi konflik daerah kita, ada peperangan, ada musuh di depan rumah.
Kalau kita keluar rumah untuk ngambil air wudhu, habis kita diberondong senjata. Ada debt collector mau keluar rumah. Itu gak masuk, bukan itu mah. Mana urusan. Soalnya kalau ada orang di depan rumah kita bawa senjata emang pengen ngancem kita. Kita mau ngambil air wudhu, sholat. Ya jangan keluar. Ya. Wah ini buat jihad, saya mau sholat. Membahayakan diri kita, mati konyol namanya begitu. Ya untuk bertayamum itu diperbolehkan. Itu sebab yang ketiga. Ada binatang buas atau membahayakan dirinya. Intinya gitu. Intinya ada mah air sebenarnya. Ya ini fukdan maknawi. Air mah ada sebenarnya, tapi membahayakan buat diri kita. Ada binatang buas atau ada musuh atau kita memang terpenjara. Ya kita di dalam rumah dikunciin, kagak bisa kemana-mana, di dalam kamar dikunciin, kamar mandi juga kagak bisa. Ya dibekep kita. Nah itu boleh bertayamum. Aukanal ma'ul hadiru, atau adalah air yang hadir itu tahtaju kamu membutuhkan ilaihi kepada air li'absyika karena hausnya kamu, au absyirofikika atau hausnya teman kamu. Yang keempat kata Imam Ghazali penyebab diperbolehkan tayamum tuh air mah ada, tapi kita juga membutuhkan itu air untuk kebutuhan kita, untuk minum. Sebab kita punya air cuma segentong. Buat minum kita, minum keluarga kita, udah cukup segitu juga. Kalau kita paksa buat wudhu, ntar kita gagal dapatan minum. Air terbatas, cuma punya segitu. Atau air juga kita pakai buat kebutuhan kita punya piaraan, binatang-binatang yang muhtaram, yang terhormat. Apa? Misalkan kayak kita punya kambing, kalau kita pakai itu air, kambing kita kagak minum. Pakai kita air itu punya apa, air kita pakai buat wudhu, kita punya kucing, kucing kita kagak minum, mati. Ini diperbolehkan tayamum. Ya kayak begitu. Ya. Intinya mah ihtiyaj, karena kebutuhan. Kebutuhan buat minum, ya, masak. Kalau air dipakai juga, ntar kita kagak minum. Aukana milkan ligairika, atau adalah itu air kepemilikannya ligairika orang selain kamu. Walam yuba, dan tidak dijual illa bi aktsara min tsamanil mithli, dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih besar daripada harga umumnya. Ini fukdan maknawi maksudnya juga sama. Air mah ada tapi bukan punya kita. Kita kudu beli air. Kalaupun kita beli, harganya mahal. Duit cuma gocap doang. Ya kalau kita beli air buat belanja yang lain kagak kedapetan. Maka yang seperti ini disebabkan boleh untuk bertayamum. Lagi krisis air misalkan. Ada yang jual air cuman harganya naik, harganya mahal. Ya kita mau beli buat wudhu, kagak bisa, duitnya mah kagak habis, kagak ada, misalkan begitu udah habis, tinggal 5.000 doang. Air harganya 10.000, kagak bisa, kagak kedapetan kita beli. Ya udah, boleh bertayamum. Ya, itu masuknya juga kepada fukdan maknawi. Aukana bika jirahatun, atau ada pada dirimu yaitu satu luka, au maradun, atau penyakit, takhafu minhu, yang kamu takut, minhu dari itu air, ala nafsika, ya, atas diri kamu. Jadi kalau kita gunakan itu air, maka akan membahayakan bagi diri kita. Kita khawatir seperti itu, ada luka atau penyakit. Fasbir, maka bersabarlah kamu.
hatta yadkhula waktul fardhah, sehingga masuk waktu sholat yang wajib. Nah, ini merupakan syarat daripada tayamum. Kapan waktunya kita boleh bertayamum? Kalau sudah masuk waktu sholat. Itu syaratnya tayamum. Kalau wudhu mah waktu sholat belum masuk, udah boleh. Tapi kalau bertayamum, nunggu masuk waktu sholat baru bertayamum. Ya, karena tayamum ini masuknya adalah bersuci karena darurat. Ya, bersuci karena darurat. Namanya toharatun darurah. La darurata qabla dukhulil waqt. Nggak bisa dinamain darurat kalau belum masuk waktu. Karena udah masuk waktu baru namanya darurat. Maka syarat daripada tayamum yang dikatakan sah itu tayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Ya. Tsumma qasid, kemudian menuju kamu sha'idan akan tanah thayyiban yang baik. Fatayammamu sha'idan thayyiba, tanah yang baik. Kita cari itu. Jadi alat yang digunakan untuk tayamum itu debu yang berasal dari tanah. Ya. Alaihi turabun, yang baginya itu ada debu. Jadi debu tanah atau tanah yang berdebu. Ya. Jadi agak cukup kalau kita bertayamum di tembok. Kalau kita bertayamum di kaca nakok jendela. Kagak cukup bertayamum di jok mobil. Apalagi di jok pesawat. Ya iya, jok pesawat ada debunya nggak? Ada. Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana jok pesawat ada debunya? Emang udah pernah naik pesawat? Dipahamin, bukan berarti di tembok agak boleh, di kaca agak boleh. Karena alat yang digunakan itu debu yang khalis, yang murni. Pasir masuk debu nggak? Pasir dari tanah bukan? Pasir dari tanah bukan? Batu. Maka boleh kita bertayamum dengan pasir? Nggak boleh, harus dengan debu. Nah, ini ada sedikit nih. Kenapa bertayamum itu dengan debu? Kalau bersuci, wudhu, mandi kan dengan air, alatnya tuh. Kenapa bertayamum itu dengan debu? Karena ada alat-alat yang lain, contohnya. Ada dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa rahasia tayamum itu dengan debu. Kenapa? Karena bumi itu bergembira saat dia mengetahui bahwasanya akan ada seorang manusia yang sempurna yang menjadi nabi paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diciptakan dari tanah dan juga dilahirkan di bumi. Maka bumi ini bersyukur, bumi bergembira, bersyukur kepada Allah karena ada satu makhluk yang engkau cintai yang paling mulia, yaitu Rasulullah, diciptakan dari tanah yang juga berasal dari bumi dan juga akan dilahirkan di atas bumi ini. Dan karena bumi bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hadiah dan Allah jadikan tanah atau debu tersebut menjadi alat, menjadi salah satu alat untuk umat Nabi Muhammad mensucikan dirinya. Oh, rahasianya. Lantaran bumi bersyukur kepada Allah karena akan dilahirkan Nabi Muhammad itu di bumi,
maka Allah jadikan bumi, yaitu tanahnya, tanah yang berdebu atau debu tanah tersebut untuk kita bersuci sebagai pengganti wudhu dan juga mandi besar. Jadi debunya debu yang bagaimana? Debunya yang khalis, yang murni, yang kagak kecampur sama pasir, yang kagak kecampur sama tepung. Benar-benar murni itu debu. Sekarang mah kita nyari debu gampang. Ini kita bicara mazhab Syafi'i ya, harus debu. Kalau mazhab yang lain itu segala apapun yang terhampar itu maknanya soi dan toyib. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus benar-benar debu, debunya juga yang khalis, yang murni, nggak ada tercampur dengan yang lain-lain. Nggak boleh kecampur sama pasir, ada batu atau yang lain lah. Harus benar-benar debu tuh. Ya. Tahirun, yang juga suci, debu yang suci. Kita tahu nih, pojokan situ banyak debu. Bisa nih dipakai buat tayamum, itu debu diambil. Tapi diompolin sama kita punya anak. Ah, itu nggak lagi suci. Atau debu yang mustakmal. Bagaimana debu yang mustakmal? Air, ada air mustakmal. Ini ada debu mustakmal. Kalau debu mustakmal, itu debu nggak bisa dipakai buat bersuci. Namanya bukan debu suci lagi. Yang mana? Yang ketika kita menggunakan itu debu, awalnya itu debu suci. Karena kita gunakan untuk bertayamum, kita pakai buat ngusap muka, tapi ketika kita ngusap, lepas. Ah, yang lepas ini kita nih namanya debu mustakmal. Nggak boleh, belum kita ciduk ngambil lagi di mari, kita udah pakai lagi buat ngelap, buat ngusap, itu namanya debu mustakmal. Paham? Paham? Makanya kalau bertayamum diperhatikan jangan lepas. Kalau udah lepas, yang ada namanya debu mustakmal. Perhatikan debunya debu yang suci. Kalau di tembok ada debu, ya silahkan. Tapi kalau rumah yang kagak ada debunya di tembok, ya kagak bisa meper-meper ke tembok begitu. Karena harus ada debu. Di kaca, di mobil, di jok, di bangku, di sejadah, di rumah sakit kita mau ngambil air wudhu kagak bisa, terus kita meper-meper di kasur, emang kasurnya berdebu. Intinya ada debunya. Kalau di situ ada debu ya boleh. Paham? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Itu dalil daripada untuk kita bertayamum. Layyinun, dan juga debunya lembut. Kalau debunya kasar, habis muka kita. Tepung guys. Debunya lembut. Tuh, syaratnya. Debunya harus suci, debunya harus murni, debunya lembut, debunya tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ya. Bukan juga debu yang mustakmal. Maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, fadrib alaihi, dan pukulkan oleh kamu atas itu debu, bikafaika, dengan kedua telapak tangan kamu, dhaman, yang rapat, baina asabi'ika, di antara jari jemari kamu. Ya, cara mukulnya begini. Di tangan kita nih, jari jemari kita rapat. Baru kita pukul di tempat wadah yang sudah kita siapkan ada debu. Begini, jari jemarinya rapat. Kita ambil debu, sunnah kita tipisin dulu tuh. Menipiskan debu dengan kita gini. Ya, cukup, jangan kebanyakan terontok semua tuh debu, udah habis kagak ada. Ya, dikit aja. Empal-empal. One way, dan berniat kamu istibahata fardhi sholati, akan diperbolehkannya melakukan sholat fardu.
Itu niatnya tuh. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Itu niat untuk bertayamum. Dan niat bertayamum, niat ya yang kita katakan untuk bertayamum itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama di tingkatan yang paling atas, yaitu bertayamum itu agar diperbolehkan ibadah fardu. Tuh. Apa contoh? Tawaf, yang lain-lain itu. Itu tingkatan paling atas. Kalau kita bertayamum dengan niat agar diperbolehkannya ibadah fardu, yang sunnah juga kebagian boleh. Yang kedua, niatnya agar diperbolehkan sholat. Kayak kita baca tadi. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Atau cukup nawaitu tayammuma listibahati sholah. Jadi niat tayamum itu agar diperbolehkan sholat, agar diperbolehkan ibadah, bukan agar diangkatnya atau menghilangkan hadas, karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum hanya memperbolehkan kita untuk melakukan ibadah. Paham? Yang ketiga, bertayamum dengan niatan agar diperbolehkan baca Al-Quran. Tahu yang sunnah-sunnah, gitu. Ya, tingkatan yang paling atas ibadah fardu, yang kedua agar diperbolehkan sholat, dan yang ketiga agar diperbolehkan baca Al-Quran. Wanwi dan berniat kamu istibahata fardhi sholati, agar diperbolehkan kita melaksanakan sholat yang fardu. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah, dan usapkan oleh kamu dengan kedua telapak tangan kamu akan wajhaka, wajah kamu, kullahu seluruhnya, marratan wahidatan sebanyak 1 kali. Jadi berniatnya kita untuk bertayamum itu di saat memindahkan debu yang ada di telapak tangan ke wajah. Itu niatnya dimulai di saat kita mengusap wajah. Wamsah bihi mawajhaka marratan wahidah. Wamsah bihi mawajhaka kullahu marratan wahidah. Nih, caranya kita ambil, pukulkan tangan kita ke tempat yang ada debunya, kita ambil, kita tipiskan terlebih dahulu, barulah kemudian kita usap wajah kita. Yang mana yang namanya wajah? Wajah. Punya wajah? Ini wajah kita nih. Diusap. Begini. 1 kali cukup. Itu cara mengusap wajah di saat kita tayamum. Tangan kita rapetin yang pertama tuh. Kita ambil, kemudian kita usap. Sunnah kita tipis-tipiskan dulu tuh. Supaya apa? Yang kasar-kasar supaya jatuh. Ya, baru kemudian kita usap wajah kita. Itu cara bertayamum. Dan di saat mengusap wajah tersebut, disitulah berniat di dalam hati, nawaitu tayammuma listibahati sholah. Bisa? Nawaitu tayammuma listibahati sholah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, saya bertayamum agar diperbolehkan sholat. Wala tatakallaf, dan jangan kamu memaksa. Wala tatakallaf, dan jangan kamu memaksa isolal gubari, sampainya debu. Isolal gubari, sampainya debu, ila manabiti sya'ri, kepada tempat tumbuhnya rambut. Khaffa, baik rambut yang tipis, au katufa, atau yang tebal. Nah, ini dikatakan bahwasanya kalau umpama kita ada jenggot, ada kumis yang ada di wajah kita,
maka jangan kalian memaksakan agar debu tersebut sampai kepada tempat tumbuhnya rambut, jenggot atau kumis itu. Kalau wudhu, air kudu sampai ke tempat di mana tumbuhnya rambut, ya di sela-sela begitu tuh. Nah kalau tayamum nggak perlu jenggot kita usap-usap biar debu sampai ke dalam, nggak perlu ya. Jadi tayamum tidak perlu memaksakan agar debu tersebut sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Khafa au katufa, baik jenggot atau kumisnya itu tipis ataupun tebal, nggak perlu jadinya, nggak perlu begitu. Kalau wudhu harus. Sumanzi, kemudian lepaskan oleh kamu khotamaka akan cincinmu. Khotamaka akan cincin kamu, lepasin deh ya. Kita udah ngusap wajah, lempengan mau ngusap kedua tangan kita, cincin kita lepas ya. Yang punya cincin, cincinnya lepas. Kenapa kudu lepas cincin? Supaya tersampai nih, nggak terhalang. Kenapa kita kudu pakai cincin? Supaya beda sama yang di Ragunan ya. Anak kita punya anak bawa ke Ragunan tuh, tanya, ya itu hewan apa? Kok ada kumis-kumisnya? Oh itu kucing, nggak punya jenggot, cuma punya kumis. Ya itu hewan apa? Kok dia nggak punya kumis, cuma punya jenggot? Oh itu kambing. Ya, itu ya itu hewan apa? Dia bisa jalan, kok kayak kita jalannya? Oh itu monyet. Itu monyet, iya bedanya sama kita punya cincin, dia kagak. Ya, jam juga dilepas, jam, cincin dilepas. Baju kita buka begini dah, tuh. Ya, kedua tangan kita buka terus sampai ke siku. Wadrib, dan pukulkan oleh kamu dorbatan dengan pukulan saniatan yang kedua. Mufarrikon, yang renggang. Mufarrikon itu merenggangkan. Baina asabiika, di antara jari jemari kamu. Berarti begini, kalau tadi kita mau ngambil debu untuk mengusap wajah, tangan jemari kita rapetin, untuk mengusap kedua tangan jari jemari kita renggangkan. Supaya apa? Agar debu juga nempel ada di sela-sela jari kita. Paham? Jadi kalau wajah kita rapetin, kedua tangan kita renggangin. Begitu. Mufarrikon, merenggangkan. Dan ini mengambil pukulan kedua. Maksudnya adalah kita ngambil lagi tuh debu tadi tuh, begitu tuh. Ngambilnya harus di tempat lain, nggak perlu. Karena yang kita ambil di tempat pertama tadi udah nempel, dan kalau kita ngambil ke situ lagi nggak apa-apa, bukan mustakmal namanya. Karena yang mustakmal yang tadi debu lepas atau debu jatuh, itu namanya mustakmal. Kalau yang di sini nggak mustakmal, nggak mesti kita cari tempat lain lagi yang berdebu. Di situ-situ lagi juga nggak apa-apa. Wadrib dorbatan saniatan, ambil tuh air tuh, ya. Dengan kita renggangin jari kita begini, ambil kita tipis-tipisin lagi. Sunnahnya wamsah bihima, dan usapkanlah oleh kamu bihima, dengan kedua telapak tangan kamu, yadaika, akan kedua tangan kamu, ma'a mirfaqaika, bersamaan dengan kedua siku kamu. Jadi untuk mengusap kedua tangan di saat bertayamum itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu di dalam qaul qadim, ya mazhab Syafi'i, bahwa karena dalil daripada tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, hanya kedua tangan dan tidak disebutkan sampai siku, maka pendapat yang pertama cukup sampai pergelangan tangan. Itu pendapat yang pertama.
cukup sampai pergelangan tangan. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad, yang masyhur, ya, di dalam bertayamum mengusap kedua tangan kita tuh sampai siku, sini, ya. Mengusapnya bagaimana? Apakah asal begitu aja? Kagak. Lihatin. Ini kita punya jari jemari yang kita udah ambil debu, kemarin kita tipis-tipisin, mulai dari yang kanan dulu. Berarti ini jari jemari yang kiri, ujungnya 1, 2, 3, 4 ini nempel di sini. 4. Nih, begini. Jeng-jeng. Nih, ini ya. Ya, nempel begini dulu nih. Udah begitu baru kita jalanin. Tuh. Begini. Ya. Jari apa nih? Telapak tangan kita bagi 2. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Untuk mengusap yang ini depan sini dengan bagian yang ini nih, jari-jari ini nih. Nah, maka ini di ujungnya kita tempelin dulu begini. Tuh. Ini belum kena kan yang sebelah sini? Nah, sini baru. Tuh. Baik tuh. Ya, jadi ini jari jemari ke sini, tuh, baru yang bagian sini yang belum kena kita usap ke sini. Nah, beres dah tuh. Tinggal yang kiri, sama caranya juga begitu. Tuh, begini, tuh, baru begini, tuh. Habis di jempol, kan tadi jempol belum kena, ya kan? Cuman 4 doang di sini, jempol belum kena. Tuh. Nih, bagian yang sini. Nah, yang ini yang belum, buat ke sini. Tuh. Yang penting jangan lepas. Kalau udah lepas, nanti jadi debu musta'mal. Kalau begitu, maka di sini dikatakan fa in lam tastau'ibuhuma, maka jika kamu belum meratakan akan kedua tanganmu, fa in lam tastau'ibuhuma, maka jika kamu belum meratakan akan kedua tanganmu, fadrib, maka pukulkan, dorbatan dengan pukulan ukhra yang lain, dorbatan ukhra dengan pukulan yang lain, hatta tastau'ibahuma, sehingga kamu meratakan keduanya. Thumma, kemudian imsah, usapkan olehmu, ihda kafaika, salah satu telapak tanganmu, salah satu dari kedua telapak tangan kamu, bil ukhra, dengan yang lain. Ya begitu. Yang kanan diusapnya pakai tangan yang kiri, yang kiri diusapnya pakai yang kanan. Kalau umpamanya belum rata, pas kita lagi begini terus lepas atau memang belum kena, ambil lagi, plek, tipisin, cakepin. Yang belum rata, begitu. Jangan udah begini lepas diterusin, ya, musta'mal. Jadi kalau tayamum nyambung, jangan lepas. Paham tuh? Wamsah, dan usapkan oleh kamu ma baina asabiika, apa-apa di antara jari jemarimu, bitakhlili, dengan menyela-nyela. Nih, begini nih. Tuh. Kalau udah beres tinggal begini. Di sela-sela. Bitakhlil, dengan menyela-nyela. Wasolli, dan sholatlah kamu bihi, dengannya, farban wahidan, satu sholat fardu. Jadi tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu aja. Nggak bisa kita pakai tayamum buat 2 sholat wajib. Contoh sholat Zuhur dan Asar pakai satu tayamum. Kok nggak ngambil lagi? Tadi tayamum yang Zuhur masih ada, nggak bisa. Mau sholat Asar, yang ngambil tayamum lagi. Kalau wudhu buat 5 waktu juga masih bisa, asalkan jangan batal.
Tapi kalau tayamum cukup satu sholat fardu, nggak bisa buat 2 sholat. Dan juga tadi ambil tayamum tuh kalau sudah masuk waktu. Wa masyita, dan apa yang kamu kehendaki minat nawafili dari yang sunnah, sholat sunnah mah boleh, masyita, terserah kamu. Kalau buat sholat sunnah mah satu tayamum, mau sholat sunnahnya 5 kali 10 rakaat dengan satu tayamum kagak apa-apa kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib satu tayamum satu sholat. Kalau yang sunnah satu tayamum boleh buat banyak. Fa'in aratta, maka jika kamu menginginkan fardhan saniyan, sholat fardu yang kedua, fastahnif, maka perbaharui lahu baginya, bagi itu apa tadi? Bagi itu sholat fardu yang kedua, ya, lahunya itu kembali fardhan saniyan. Bagi sholat fardu untuk sholat fardu yang kedua, tayammuman akhara, tayamum yang lain. Jadi ngambil tayamum lagi, begitu, ya. Nggak bisa kalau tayamum dipakai buat 2 sholat yang fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh mau berapapun kalau sholat sunnah, asalkan masih dalam keadaan suci, belum batal, itu tayamum, ya. Jadi udah jelas caranya bertayamum, ya. Kita ngambil debu dengan yang tadi mengusap wajah dan juga kedua tangan, ya. Itu aja dulu untuk bertayamum. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan bahas selanjutnya, yaitu adabul khuruji ilal masjidi, adab-adab keluar daripada masjid. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.